Jemaat Tuhan akan duduk kembali. Shalom. Damai di hati. Iya. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, minggu ini dalam Filipi pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-4. Di mana dalam satu bulan ini, bulan Juli ini, kita akan membahas tentang seri-seri buah Roh Kudus. Ya. Buah roh cuma satu, ya. Seperti dalam kitab Galatia 5. Buah roh cuma satu, tetapi dia punya manifestasi atau dia punya rasa ada 9. Ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang kasih. Ya. Salah satu gereja yang dikuasai Roh Kudus, ciri-cirinya adalah dia menghasilkan buah, yaitu adalah buah roh. Maka gereja itu harus hidup dalam kasih. Ya. Kita sudah belajar tentang kasih. Kasih yang sesungguhnya Bapak Ibu, kasih orang Kristen harus berbeda dengan kasih dunia. Ya. Beda Bapak Ibu. Kasih Kristus harus berbeda dengan kasih dunia. Dan kita sudah belajar itu pada minggu yang lalu. Dan hari ini kita akan belajar tentang sukacita. Gereja harus bersukacita. Mari di sini sudah siapkan Filipi 4 ayat 4. Kita baca sama-sama. Oke. Mari Bapak Ibu sama-sama kita baca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Oke. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa alasan yang membuat orang Kristen, atau apa yang alasan yang membuat kita semua bersukacita? Gitu ya. Saudara, kita harus bisa bedakan antara sukacita dan senang. Harus bisa bedakan Bapak Ibu. Karena dalam bahasa Inggris pun juga beda artinya. Dalam bahasa Inggris artinya beda, mereka bedakan. Ya. Sukacita itu dia dari kata dasar joy kalau dalam bahasa Inggrisnya. Sedangkan kalau senang itu artinya happy. Nah, happy ini adalah senang ketika keadaan Bapak Ibu ya memang senang. Entah dia dapat sesuatu yang menyenangkan hatinya, sesuatu yang diinginkan hatinya, sesuatu yang memang betul-betul rasa dirinya bahagia, ya itulah happy Bapak Ibu. Dia senang. Tetapi sukacita beda, saudaraku. Sukacita, apapun situasimu, apapun keadaanmu, baik engkau saat sedang senang, ataupun saat engkau sedang susah, saat engkau sedang sedih, sedang engkau tertawa, engkau tetap sukacita. Itu yang namanya joy, Bapak Ibu. Ya, maka Bapak Ibu bisa dibedakan Bapak Ibu bahwa senang atau happy itu hanya datangnya daripada kita, Bapak Ibu manusia. Tetapi sukacita itu datangnya daripada Tuhan. Ya, yang selama ini Bapak Ibu kita happy ya biasa kita happy, rasa tenang, rasa nyaman, kita berjoget segala macam, ya happy itu namanya happy Bapak Ibu. Tapi ketika datang masalah ya kita mulai murung, kita mulai nangis, kita mulai sedih. Tetapi sukacita beda Bapak Ibu. Ketika kita mau ada apapun, ada hal apapun, situasi apapun, ya kita tetap tenang, kita tetap senang. Itulah sukacita Bapak Ibu. Itulah yang namanya joy. Maka Bapak Ibu, di sini Paulus mau mengingatkan kepada kita bagaimana sebagai orang Kristen, sebagai gereja-gereja Tuhan harus hidup bersukacita, bukan hanya hidup senang saja. Karena senang itu bersifat sementara, sedangkan sukacita itu bersifat kekekalan Bapak Ibu. Maka mari Bapak Ibu, Tuhan mau ajarkan kepada kita tentang sukacita ini. Bagaimana supaya gereja Tuhan bisa bersukacita. Dan Tuhan ajarkan melalui Rasul Paulus ini. Mari Bapak Ibu kita belajar ada beberapa hal. Yang pertama, fakta yang pertama yang terjadi, Paulus suruh tulis bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Saudara tahu Paulus tulis ini waktu di mana?
Paulus tulis surat ini Bapak Ibu suruh jemaat Filipi bersukacita ketika dia ada dalam penjara. Bapak Ibu tahu, bayangkan di penjara bagaimana keadaan, nggak seperti sekarang Bapak Ibu penjaranya, ya, nggak seperti sekarang. Penjara zaman dahulu Bapak Ibu itu dikurung dalam satu tempat Bapak Ibu, dan Bapak Ibu tahanannya Bapak Ibu betul-betul disesah. Disesah itu artinya Bapak Ibu benar-benar dihukum secara fisik, Bapak Ibu begitu didera habis-habisan Bapak Ibu. Penjara zaman sekarang sih beda, Bang. Kalau zaman dahulu, Paulus dia ada masalah seperti itu, tapi dia mau suruh kepada kita semua, mari kita bersukacita dalam Tuhan. Luar biasa Pak Paulus nih. Keren ini. Asli keren. Dari sini Bapak Ibu, Tuhan mau ajarkan kepada kita bahwa masalah seberat apapun yang kita alami, mari Bapak Ibu kita tetap bersukacita. Masalah apapun yang kita alami Bapak Ibu, masalah keluargamu, masalah pekerjaanmu, masalah dengan sesamamu, masalah ekonomimu, mari kita tetap bersukacita Bapak Ibu. Karena dengan bersukacita itu Bapak Ibu, di sini kita mau diajarkan supaya mari kita bersyukur. Ya, mari kita bersyukur. Ya, dengan bersukacita ini kita bisa berterima kasih kepada Tuhan. Kita tidak mengeluh, kita tidak bersungut-sungut, dan dari bersukacita ini Bapak Ibu kita belajar untuk kita ikhlas menerima setiap keadaan yang kita alami Bapak Ibu. Jemaat, saya mau katakan kepada kita bersungut-sungut, kita merutak, kita luat, kita marah, ya. Kita mengeluh, kita kecewa sama Tuhan, itu nggak akan mengubah keadaanmu. Nggak akan Bapak Ibu. Kita bersungut, kita mengeluh, kita marah, kita kecewa, juga tidak akan menyelesaikan masalahmu. Nggak akan, saudara. Kita marah, kita mengeluh, kita bersungut-sungut juga tidak akan bisa mengembalikan keadaan yang semula atau keadaan yang kita inginkan. Tidak akan Bapak Ibu. Kita marah, kita mengeluh, kita kecewa sama Tuhan, kita bersungut-sungut dengan keadaan yang kita alami Bapak Ibu. Saudara, itu tidak akan pernah kembali. Itu tidak akan pernah sesuai dengan keinginan kita. Tidak akan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Engkau mengeluh sama Tuhan karena engkau sakit. Engkau mengeluh sama Tuhan karena anak-anakmu tidak berhasil. Engkau mengeluh sama Tuhan karena keadaanmu begini, begitu. Saudara, itu tidak akan pernah kembali, saudara. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan mengajarkan kita bersukacita supaya kita belajar untuk bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang mampu. Amin Bapak Ibu. Saudara, keadaan yang kita alami saat ini Bapak Ibu itu oleh karena akibat yang kita lakukan di masa yang lalu. Ingat itu baik-baik Bapak Ibu. Dan apapun yang kita lakukan saat ini Bapak Ibu itu akan berdampak pada masa yang akan datang. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus saja dia suruh bersukacita, padahal Bapak Ibu dia dipenjara Bapak Ibu, dia disiksa, dia didera Bapak Ibu, bukan karena dia buat jahat Bapak Ibu. Dia bukan buat jahat, dia buat baik. Dia memberitakan nama Yesus, tapi dia suruh bersukacita. Makanya Bapak Ibu, orang Kristen Bapak Ibu kalau dia punya masalah apapun, kalau betul-betul ada sukacita Bapak Ibu, dia tenang. Amin Bapak Ibu. Dia tetap tenang, dia tetap sukacita, dia tetap happy juga. Ya, itu dia. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari Bapak Ibu kita belajar supaya apapun yang kita alami Bapak Ibu, mari kita tetap bersyukur. Mari kita tetap ikhlas menerima. Kalau kita nggak ikhlas Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu kalau kita nggak ikhlas kita akan gila. Ujung-ujungnya Bapak Ibu kita akan menyelesaikan diri kita sendiri di dunia ini. Serius. Kan Pak Kepala pernah ajarkan ada 5 fase Bapak Ibu ketika seseorang ada di dalam masalah. Yang pertama dia marah. Ya, dia marah dengan keadaan. Ya. Setelah dia marah Bapak Ibu,
apa yang terjadi? Dia stres, ya, dia emosi, ya. Setelah dia stres, dia depresi, Bapak Ibu. Depresi ya, depresi itu lebih dari stres lagi, Bapak Ibu. Setelah dia depresi, dia mencoba tawar-menawar sama Tuhan. Ya, yang ketiga itu tawar-menawar, baru keempat depresi. Karena Bapak Ibu tawar-menawar, Bapak Ibu ketika dia tawar-menawar, dia ingin, Tuhan, aku ini udah berdamping dengan Tuhan, aku ini udah cari Tuhan. Tuhan, aku udah mulai rajin sembahyang ke Tuhan. Gitu ya, kita tawar-menawar dengan Tuhan. Kita mau mencoba kembali lagi, Tuhan, aku ingin coba waktu pas zaman kemarin, waktu aku masih diberkati, aku masih begini-begini, ya. Aku udah mulai cari Tuhan nih. Tuhan, aku udah mulai cari Tuhan nih. Ya, tolong aku Tuhan. Kita mulai tawar-menawar dengan Tuhan. Tahu-tahu Tuhan gak jawab. Depresi kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, ketika kita depresi, Bapak Ibu, maka hal yang kelima, fase yang kelima, Bapak Ibu, kita harus ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas, Bapak Ibu, kita ada, paham? Serius, Bapak Ibu, ronda hantam, tali jemuran hantam, apalagi? Entah kalau bisi isau, bisi galak, yang pun hantam. Karena kita nggak ikhlas, karena kita nggak bersyukur. Maka Bapak Ibu, mari kita belajar untuk ikhlas. Karena ketika kita marah, kita depresi pun juga tidak akan mengembalikan apa yang kita inginkan. Tidak akan, Bapak Ibu. Maka yang terjadi ya sudahlah terjadi. Jika itu hal yang buruk bagi kita, maka mari kita belajar untuk apa? Memperbaiki diri. Itu yang lebih baik, Bapak Ibu. Dan belajar jika kita mungkin sudah dekat sama Tuhan, mungkin Tuhan sedang ajarkan itu. Tuhan sedang uji itu. Tuhan sedang proses itu, Bapak Ibu. Tuhan sedang proses. Dan namanya proses itu, bagaimana sering katakan, itu sakit. Namanya proses itu sakit, Bapak Ibu. Tidak pernah namanya senang. Tetapi di dalam kesakitan yang kita alami, kita dikatakan bisa tahan uji namanya. Dan ketika kita tahan uji, Bapak Ibu, Anda akan melihat bagaimana sukacita yang Tuhan sudah siapkan, berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan siapkan buat kita semua. Amin. Itu dia. Maka Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari Tuhan mengajarkan yang pertama, Bapak Ibu, adalah mari belajar bersukacita. Karena masalah seberat apapun, Bapak Ibu harus tetap bersukacita. Paulus, Bapak Ibu. Dan yang kedua, Bapak Ibu, Paulus ingin memberikan gambaran kepada kita. Dia memberikan sebuah teladan bahwa kita harus bersukacita karena kekhawatiran akan hilang, Bapak Ibu, sehingga kita dapat berdoa sebagai kekuatan orang percaya. Ketika kita bersukacita, Bapak Ibu, maka yang pasti kita, Bapak Ibu, rasa khawatir, rasa ketakutan itu pasti akan akan otomatis itu akan hilang, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu dalam ayat yang ke-6, Bang, dalamnya ayat yang ke-6 Tuhan katakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir. Ya, sama-sama baca. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini dia, saudara. Ya, kalau kita bersukacita, Bapak Ibu, maka yang pasti, Bapak Ibu, kekhawatiran itu akan hilang dalam hidup kita. Ketakutan itu akan hilang dalam hidup kita. Karena kita percaya bahwa kita punya Tuhan. Ada amin. Itu udah pasti, Bapak Ibu. Dan kita pasti mampu berdoa. Saudara, saya mau katakan, mengapa orang Kristen selalu khawatir? Mengapa kita selalu takut dalam hidup kita? Ya, karena kita kurang berdoa. Ya, karena kita kurang berdoa. Karena juga kita kurang percaya sama Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Matius pasal yang ke-6
ayatnya yang ke-31 sampai 32. Matius 6 ayat 31 32, Matius 6 ayat 24 sampai 34 itu Bapak Ibu sebenarnya berbicara tentang jangan khawatir. Di situ Bapak Ibu Tuhan kasih gambaran burung pipit, bunga bakung itu dipelihara Tuhan. Burung pipit tidak bekerja, bunga bakung tidak bekerja, tapi mereka dipelihara Tuhan begitu luar biasa. Apalagi kita orang percaya. Ya, bahkan ayat 31 Matius 6 ayat 31 sudah 1 2 3 coba lihat. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. 32 Tuhan bilang bagaimana semua itu dicari. Ayat 32 Bang, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan pandai. Tuhan pandai. Selalu kalau punya bahasa tuh. Tuhan pandai, Bapak Ibu, amin. Iya. Tuhan pandai persoalanmu. Tuhan pandai kekuranganmu. Tuhan pandai keadaanmu. Tuhan pandai kesulitanmu, Bapak Ibu. Pandai Tuhan. Ya. Maka Bapak Ibu, Tuhan bilang harus bersuka cita supaya kekhawatiran itu akan hilang. Melainkan ketenangan itu akan ada. Melainkan kedamaian itu akan ada. Senang itu akan ada. Serius Bapak Ibu, kalau kita tidak tenang, kita selalu susah, akan sulit untuk namanya menemukan solusi Bapak Ibu dalam hidup kita. Sangat sulit saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka Tuhan mengajarkan melalui Paulus, dia mengalami masa-masa sulit, tetapi dia suruh orang untuk bersuka cita karena dia sudah alami itu, saudara. Dia alami lebih berat daripada apa yang kita alami. Dia bisa bersuka cita, maka kita juga harus bisa bersuka cita. Ya, maka Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Paulus mengajarkan kita Bapak Ibu bagaimana mari kita bersuka cita. Karena Bapak Ibu dengan bersuka cita kita bisa belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak bersungut-sungut. Bersungut-sungut tidak akan menyelesaikan masalahmu. Bersungut-sungut tidak akan mengembalikan apa yang kau inginkan. Bersungut-sungut tidak akan memenuhi keinginanmu. Dan tidak akan menemukan jawaban, Bapak Ibu, tidak akan. Tetapi ketika kita bersyukur, ketika kita ikhlas menerima sesuatu yang kita alami, saudara, engkau akan menemukan bagaimana jawaban Tuhan dan bagaimana cara Tuhan yang terbaik, Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu kita bersuka cita, maka kita pasti mampu untuk berdoa. Dan ketika kita bersuka cita, saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan akan memberkati kita semua. Ya, kuasa Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Aplikasinya untuk kita Bapak Ibu, mari Bapak Ibu, jangan terus mengeluh dalam hidupmu. Jangan terus bersungut-sungut dalam hidupmu. Jangan khawatir dalam hidupmu. Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan Bapak Ibu. Serius. Yang penting Bapak Ibu jangan khawatir, jangan takut. Jalani hidupmu dengan sukacita. Tuhan pasti akan menolong dan memberkatimu. Biar firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita semua bangkit berdiri.